There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do, and so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square, and he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back, no turning back. Puji Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Izinkan kami pada saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan,
supaya kami mengerti maksud kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, dimanapun kita berada hari ini, mari kita membaca kali ini. Kita ambil 1-2 ayat yang terambil dari Mazmur pasal 132 ayat ketiga sampai ke-5. Saya bacakan biar cepat ya. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku menempat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, saya akan memberikan satu tema, yaitu membangun kerohanian. Baiklah, kalau kita berbicara membangun kerohanian, kita perlu sekali punya koneksi yang baik dengan Tuhan. Hari ini di mana-mana saya merasakan, saya tidak tahu, saya yakin saudara sekalian juga pernah merasakan kan? Lagi pandemi begini di rumah aja. Lalu ketika kita mau buka YouTube, sinyalnya putus nyambung. Kalau di rumah, wah, itu ngeblok tembok di mana-mana. Akibatnya kita susah. Beberapa area di Jakarta saja setengah mati, sinyal nggak ada, susah banget. Ya, koneksinya putus-putus, nggak bagus. Ya, itu yang terjadi hari-hari ini. Jadi itu mengapa ketika kita menjadi anak-anak Tuhan hari ini, kita perlu koneksi yang baik dengan Tuhan. Dan kita perlu membangun kerohanian yang baik dengan Tuhan. Dari ayat ini bicara tentang seorang Daud yang punya satu prinsip mengikut Tuhan, itu 100% dia berikan komitmennya. Yang ingin saya sampaikan begini. Setiap pekerjaan itu pasti memerlukan satu proses. Sampai kepada satu titik, dia akan mencapai hasil yang diharapkan atau hasil yang baik. Jadi satu peristiwa, satu kejadian, atau satu planning itu harus melalui satu tahapan-tahapan proses yang harus dilewati step by step, satu persatu sampai selesai. Yang ingin sampaikan begini, sambil contoh sederhana supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan demikian. Kalau hari ini kita kepengen minum air putih dengan dimasak, maka air itu dimasak harus mendidih. Peristiwa air yang tidak panas, dari dia dingin kondisi awal sampai dipanaskan api yang konstan terus-menerus yang panas, sampai satu waktu dia akan mencapai titik didihnya. Dan itu suatu proses. Proses itu dia perlu terus-menerus. Dan itu kita sebut sebagai proses intensitasnya tinggi. Dan ketika kita bicara tentang proses air mendidih, tidak bisa kita masak air ini menjadi mendidih dengan api yang kita buat sekecil mungkin, yang penting ada api. Tidak bisa. Dia perlu api yang besar dan konsisten. Dia nggak bisa api itu kita panasan 1 menit kita matikan, lalu 5 menit kita nyalakan, lalu 2 menit kita matikan lagi. Tidak bisa. Begitu pula ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, itu mencapai titik tertinggi, titik yang baik itu tidak bisa hanya kita bicara setiap bulan sekali saja kita baca firman, 1 kali saja kita berdoa, 1 tahun sekali saja kita hanya ke gereja waktu Natal atau waktu Paskah. Saudara, hubungan dengan Tuhan itu, relationship dengan Tuhan, memiliki kerohanian yang kuat ini harus dibangun dengan intensitas yang tinggi. Dia harus berapi-api, dikobarkan oleh api Roh Kudus, baru kita bisa kuat menghadapi badai. Hari ini sidang jemaat dikasih Tuhan, mari kita melihat apa yang dikerjakan Daud. Di ayat ini kita perhatikan baik-baik. Ayat 3, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang peniduranku. Sesungguhnya Daud ingin menyampaikan bahwa ketika dia menghadap Tuhan, ketika dia membangun hubungan dengan Tuhan, dia membangun itu dimulai dengan kerinduan hati yang kuat. Jadi Daud memiliki kerinduan hati yang kuat. Bahkan dia bilang gak tidur. Dia susah tuh, hanya malas-malasan tidur siang misalnya begitu ya. Dia mau betul-betul sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Dan itulah mengapa proses seorang Daud ini, kalau kita perhatikan ketika Daud dipilih, ya waktu Daud dipilih melawan Goliat, seorang remaja yang imut-imut. Waktu Tuhan pilih dia menjadi raja, hari itu Raja Saul masih menjabat posisi sebagai raja. Proses Daud
memuncaki, menduduki posisi sebagai raja, dia melalui satu proses yang panjang. Bagaimana Saul yang tadinya mengelulukan Daud, akhirnya menjadi musuh Daud. Dan proses ini membentuk karakter seorang Daud, membentuk kerohanian, kebangunan rohani terjadi kepada seorang Daud. Ketika ada kesempatan dia bisa melenyapkan Saul, Daud tidak melakukannya. Daud berkata, inilah hak Tuhan, bukan haknya dia. Itu suatu berarti dia punya kerohanian yang sangat baik. Dan itu dibangun dengan intensitas yang tinggi, yang terus-menerus dibakar. Sehingga Daud satu-satunya yang kita lihat di dalam Alkitab. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu sangat berkenan. Dalam waktu yang singkat ini, saudara bisa baca di rumah di 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Itu sangat jelas sekali bagaimana seorang Daud itu Tuhan berkenan kepada dia. Kalau Tuhan sudah mengatakan dengan perkataan Tuhan sendiri bahwa dia sangat menghargai Daud, Daud dipuji, itu berarti kerohanian Daud sangat baik. Dan itu dibangun dengan tetesan air mata, dengan kerja keras. Dan itu semua dimulai dengan kerinduan hati yang kuat. Karena kerinduan hati yang kuat ini mengakibatkan atau memberikan dampak kepada Tuhan, yaitu berkenan di hati Tuhan. Dan Daud berkenan di hati Tuhan. Apakah saudara hari ini mau berkenan di hati Tuhan? Kalau saudara mau berkenan di hati Tuhan, saudara harus mulai dengan kerinduan hati yang kuat. Hari ini kita di lockdown, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Pakai kesempatan ini seperti Daud, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menghampiri Dia, cari kehendak Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka ketika kita punya kerinduan hati ini, kalau kita berdoa, kita ungkapkan isi hati kita, kerinduan kita kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan. Maka percayalah saudara, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat engkau dan saya. Mari menikmati indahnya rancangan Tuhan dengan iman. Sebagaimana Raja Daud, dia memperoleh kebangunan rohani karena dia memiliki hati yang rindu kepada Tuhan. Dan itu membuat Tuhan berkenan. Mari kita sama-sama koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita berkenan di hati Tuhan? Kalau belum, mari ambil waktu, datang sama Tuhan, dan biarlah berkat penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melingkupi saudara dan saya, dan kita semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau Raja Daud yang memiliki hati yang tulus, Tuhan berkenan kepada Daud. Daud tidak bersantai-santai dalam mengikut Tuhan, tapi Daud bekerja keras. Daud bersungguh-sungguh, dan itu membuat Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan contoh buat kami pada saat ini, bagaimana Tuhan berkenan. Ajar kami Tuhan, supaya kami pun memiliki hati sebagaimana Daud, supaya Tuhan berkenan atas kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Biar kami renungkan ini siang dan malam. Dan kami rindu kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Diberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin.